Dari survei yang dilakukan Google, Saudara, jumlah ponsel aktif di Indonesia saat ini mencapai 345 juta perangkat. Angka itu dihitung berdasar jumlah ponsel yang terkoneksi internet yang dipublikasikan data Reportal pada Januari 2023. Dari jumlah itu, hingga Maret 2024, 88%-nya adalah Android, sisanya produk Apple. Dengan jumlah ini, Indonesia berada di peringkat keempat sebagai negara dengan pasar ponsel terbesar. Pertama ada Tiongkok, lalu India dan Amerika Serikat di peringkat ketiga. Sementara di ASEAN, menurut Presiden Jokowi, Indonesia menguasai 45% pasar dari 600 juta pengguna ponsel di Asia Tenggara. Tingginya angka pengguna konsumen HP merupakan sektor industri pasar yang menjanjikan. Lebih lanjut, Menkominfo Budi Aris Setiadi menyampaikan Presiden Jokowi meminta agar perusahaan asal Amerika Apple berinvestasi di ibu kota Nusantara. Apple akan turut berkontribusi dan berinvestasi dalam upaya membangun Smart City ibu kota Nusantara. Kita sudah minta untuk ke Apple ikut berpartisipasi membangun Smart City di IKN. Udah diminta sama Pak Presiden Pak Joko Widodo untuk kepada Tim Cook, Mr. Tim Cook. Kalau bisa Apple ikut terlibat dalam pembangunan Smart City di kita. Oh iya, semua bagus. Apa saja hasil pertemuan CEO Apple dengan Presiden Jokowi tadi? Kita akan langsung tanyakan ke jurnalis Kompas TV Cindy Permadi yang berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Cindy, Menko Luhut kemudian ditunjuk menjadi koordinator investasi Apple di IKN. Apa alasan penunjukan ini? Ya, Cindy, kalau alasan jelasnya memang tidak disebutkan, tapi bisa kita bayangkan memang kalau dari jabatan Luhut sendiri di pemerintahan adalah sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi, yang artinya Kementerian Investasi memang berada di bawah naungan Kementerian Koordinatornya, kemudian juga berhubung ada beberapa poin yang ditawarkan oleh Presiden Joko Widodo kepada CEO Apple Tim Cook, yaitu adalah soal berinvestasi di IKN dalam hal terlibat dalam pembangunan Smart City, kemudian juga membangun akademi Apple di sana. Jabatan Luhut lagi-lagi juga relevan, yaitu adalah sebagai koordinator atau ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN. Jadi beberapa hal ini yang bisa jadi menjadi alasan mengapa kemudian Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai koordinator untuk investasi Apple, terutama untuk di IKN, Cindy. Lalu apakah sudah disebutkan juga berapa nilai investasi Apple di Indonesia? Apakah akan membangun pabrik di Indonesia atau Apple menggunakan komponen-komponen yang sudah diproduksi di Indonesia? Nah, untuk nilai pasti memang masih belum dihasilkan dalam pertemuan pada hari ini antara Presiden Joko Widodo dengan CEO Apple Tim Cook. Pada intinya pembahasan pada hari ini adalah membahas bagaimana Apple bisa memperluas kehadirannya di Indonesia dengan meningkatkan nilai tambahnya. Kenapa ini jadi penting? Karena Tim Cook sendiri mengakui kalau Indonesia adalah pasar yang sangat potensial, yang sangat penting bagi Apple karena penyerapannya tinggi sekali. Buktinya Menperin Agus Gumiwang menyebutkan kalau tahun lalu Indonesia mengimpor 2,8 juta unit handphone. 85% diantaranya adalah produk Apple yang kalau dikonversikan nilainya mencapai 1 sampai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, sini sebenarnya kalau di Indonesia ada regulasi yang mengatur kalau untuk produk handphone, komputer, tablet ada yang namanya TKDN, tingkat komponen dalam negeri 35%. Artinya produk tertentu harus menggunakan 35% komponennya itu adalah produk dari dalam negeri. Nah, tapi untuk khusus Apple yang menarik adalah ia memenuhi kewajiban TKDN-nya melalui investasi. Nah, yang sudah dilakukan nilainya adalah 1,6 triliun rupiah direalisasikan dalam pembangunan akademi ada di 3 tempat yang sudah dibangun. Pertama di Surabaya, di Batam, kemudian di Tangerang Selatan. Nah, rencananya yang keempat akan dibangun di Bali. Nah, tapi kalau dari pemerintah sendiri melihatnya sebenarnya nilai investasi kalau dibandingkan dengan nilai importasi yang didapat oleh Apple masih bisa ditingkatkan, sehingga ada beberapa alternatif yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia kepada CEO Apple. Ada 3 kurang lebih, Cindy. Yang pertama adalah dengan pembangunan pabrik itu sendiri. Tapi kalau soal pabrik yang menjadi pertimbangan dari Tim Cook yang harus dipertimbangkan lagi adalah karena Apple sudah punya pabrik di Vietnam yang jaraknya tidak begitu jauh dari Indonesia.
Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan business matching. Artinya adalah bagaimana Indonesia dan juga Apple bisa bekerja sama agar komponen yang diproduksi di dalam negeri bisa digunakan oleh Apple. Kalau Budi Aris Setiadi, Menkominfo bilang dari sekitar 700 atau 360 komponen Apple, komponen yang diproduksi di Indonesia yang bisa digunakan oleh Apple ini baru 2. Jadi bagaimana caranya jumlah ini bisa ditingkatkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan pembangunan akademi lain. Nah, tadi kan sudah ada 4 sebenarnya yang sudah dibangun dan akan dibangun, tapi pemerintah menawarkan bagaimana kalau dibangun lagi di luar Pulau Jawa, terutama di wilayah Indonesia Timur, bisa di Makassar dan juga di IKN. Nah, termasuk yang di IKN tadi yang saya singgung adalah bagaimana Apple juga bisa terlibat dalam pembangunan Smart City. Nah, memang belum dihasilkan kesepakatan yang secara fix antara pemerintah Indonesia dan juga CEO Apple, tapi kalau respon dari CEO Apple sendiri sebenarnya positif karena ia juga meyakini bagaimana ekosistem di Indonesia ini sehat, ia meyakini potensinya juga luar biasa sehingga akan dipertimbangkan, Cindy.